Baik, mari kita terlebih dahulu berdoa untuk mendengarkan renungan kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu sekalian, mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Sungguh besar kasih setiamu ya Bapa di surga. Kami sangat bersyukur, berterima kasih ya Tuhan untuk semangat yang luar biasa yang Tuhan bangkitkan di dalam setiap diri kami, khususnya yang hadir di acara saat teduh melalui ruangan Zoom pada pagi hari ini. Terima kasih kami sudah disegarkan menikmati istirahat kami yang sungguh luar biasa dalam penyertaan kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah menaikkan puji-pujian, menyembah dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah itu sungguh menjadi sumber sukacita bagi kami semuanya dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan terus memberikan kami kesempatan untuk melihat pengenalan diri kami di dalam anugerah Tuhan, dalam kasih karunia Allah, dalam Kristus Yesus. Sehingga kami bisa melihat kemuliaan nama-Mu, kemuliaan kasih-Mu terpancar dari firman kebenaran-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami semua. Terima kasih Bapa, diberkatilah semua yang hadir pada pagi hari ini, baik di ruangan Zoom maupun di live streaming Facebook. Tuhan memberkati semua kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara. Sangat bersyukur pada Tuhan pagi hari ini kita diberikan kesehatan. Semuanya karena anugerah Tuhan. Saya percaya kita ada di sini semua. Ini adalah merupakan rancangan Tuhan bagi kita semua. Bagaimana kita melihat betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita, selalu membimbing dan mengarahkan kita kepadanya. Nah Bapak Ibu sekalian, dengan waktu yang terbatas ini, kembali saya sangat bersyukur diberikan kesempatan oleh pengurus dari The Power of Love Ministry untuk menyampaikan lanjutan pembahasan firman Tuhan dari kitab Efesus. Setelah hari Senin kemarin pagi kita sudah melihat rancangan Tuhan sejak semula di dalam Kristus yang sangat luar biasa untuk memberkati kehidupan kita. Nah, saat ini saya ingin membahas dengan topik siapa kita dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Itu adalah tema yang kedua yang sudah di-share, yang sudah dibagikan di dalam grup kita. Dan pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan tema siapa diri kita, siapa kita dahulu, sekarang, dan yang akan datang, ingin memberikan kepada kita suatu gambaran knowing self, pengenalan diri kita di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, berdasarkan kitab Efesus pasal 2, tentunya nanti akan menjadi sumber lebih banyak yang akan saya sampaikan kepada kita semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, tanpa pengenalan diri kita di dalam Kristus, iman itu mudah saja menyimpang. Iman itu menjadi error, ya. Tapi dengan pengenalan kita
pengenalan diri kita, knowing self kita di dalam Kristus Yesus, maka kita akan melihat bahwa kita ini di dalam berkat dan anugerah Tuhan yang sempurna. Itu adalah pandangan yang besar yang bisa kita lihat tentang siapa kita di dalam Kristus. Nah, mengawali firman Tuhan pagi hari ini, saya akan membaca dari Efesus pasal 2. Kita akan melihat siapa kita dahulu, siapa kita dulu, ya. Di masa yang lampau itu seperti apa kita sebetulnya. Di pasal 2 ayat 1 sampai ayat 3 saya akan membaca. Dikatakan di sini, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat 2, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ayat 3, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Bapak Ibu sekalian, ini adalah pasal 2 ayat 1 sampai 3 ini adalah saya namai sebagai potret kehidupan orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, potret kehidupan daripada orang-orang yang di luar Kristus. Potret kehidupan daripada orang-orang yang di luar kebenaran, yang hidup di luar kebenaran. Ya, kalau di terjemahan Alkitab yang lama dikatakan orang-orang yang tidak mengenal Allah itu disebut orang-orang kafir. Ya. Jadi dalam potret ini ya Rasul Paulus mengatakan kamu dahulu sudah mati. Jadi kita dianggap adalah orang-orang yang sudah mati, yang tidak punya kehidupan, tetapi tentunya di sini adalah maksudnya bukan mati secara jasmani, tetapi ini adalah mati secara rohani karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Dosa itu mengakibatkan kematian rohani, bukan saja kematian jasmani, tapi juga kematian secara rohani. Nah, kalau kematian jasmani itu hanya bersifat sementara saja, tetapi kematian rohani yang paling mengerikan. Karena itu adalah kematian yang kekal, artinya terpisah dari kehidupan, terpisah dari Allah, terpisah dari kasih karunia anugerah Tuhan. Nah, itulah dikatakan keadaan kita dulu, ya. Keadaan kita dahulu. Nah, semakin jelas lagi, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat di ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12, keadaan daripada orang-orang yang disebut orang-orang yang tidak mengenal Allah ini ada di ayat 11 dan 12. Lebih jelas lagi kita lihat di situ dikatakan, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu, ya, masih melihat posisi kita yang dulu, ya, masih posisi kita yang di belakang, belum yang sekarang. Nanti akan kita lihat posisi kita yang sekarang. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging. Jadi ini berbicara tentang orang-orang yang bukan Yahudi. Karena orang Yahudi berbeda dengan orang bukan Yahudi. Orang-orang Yahudi adalah orang-orang Israel. Mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Dan kepada mereka sudah jauh diberikan pengenalan akan Tuhan, ya, melalui nabi-nabi. Tapi kita dikatakan orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang yang tak bersunat. Kita adalah orang-orang yang tidak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yang yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Ayat 12, bahwa waktu itu dulu maksudnya kamu tanpa Kristus, 1, 2, tidak termasuk kewargaan Israel, 3, tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan perjanjian, 4, tanpa pengharapan, 5, dan tanpa Allah di dalam dunia. Jadi saya baca selengkapnya sekali lagi ayat 12-nya. Bahwa waktu itu dulu
kita tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Jadi ada 5 tanpa, di mana menunjukkan keadaan kita adalah orang-orang yang sangat malang, orang-orang yang terancam kebinasaan karena keadaan kita yang dulu adalah orang-orang yang disebut di luar daripada Kristus, ya, di luar daripada perjanjian, di luar daripada pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, jadi ini memperjelas posisi kita yang dulu. Nah, maka kita dulu disebut adalah orang-orang yang berdosa dan upah dosa adalah maut, ya. Lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melihat bahwa anugerah Allah merubah, anugerah Allah membalikkan keadaan, kasih karunia Allah membalikkan keadaan yang dulu dan menjadi sesuatu yang baru sekarang ini, ya. Di ayatnya yang ke-13 dikatakan, ayat 13 masih pasal 2 ini, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Luar biasa, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Inilah sukacita kita, inilah ucapan syukur kita, inilah kebahagiaan kita yang kekal, dan inilah kekuatan kita di dalam Kristus. Bahwa sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh, ya dahulu kita jauh dari berkat Tuhan. Dahulu kita jauh dari berkat keselamatan itu sendiri. Tapi sekarang dikatakan sudah menjadi dekat. Oleh apa? Oleh darah Kristus. Puji Tuhan. Inilah yang sangat kita syukuri, karena oleh darah Kristus semua dosa-dosa kita telah diampuni dan semua kesalahan dan pelanggaran kita telah ditebus oleh darah Kristus dan kita dipulihkan. Ya, amin Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, kita sekarang sudah dipulihkan dan kita sudah diampuni, kita ditebus dari segala kesalahan kita, lunas dibayar, kita dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, itu sebabnya dikatakan tadi di ayatnya yang ke-14 itu, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Yesus mati sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Karena Yesus sebagai Tuhan tidak mungkin mati. Tapi dengan matinya sebagai manusia, dikatakan, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi kita diciptakan baru di dalam Kristus dan kita menjadi manusia baru, ya, bukan lagi manusia lama. Yang lama sudah berlalu, sekarang sesungguhnya yang baru sudah datang, sudah tiba. Jadi kalau dulu kita dikatakan mati karena pelanggaran dan dosa kita, sekarang kita hidup, ya, oleh karena kasih karunia Tuhan. Kita dihidupkan di dalam kasih karunia Tuhan, dan kita menjadi ciptaan baru, manusia baru di dalam dirinya, bukan di luar diri Kristus. Di dalam diri Kristus kita adalah manusia baru. Kita adalah ciptaan yang baru, ya. Nah, karena itu kalau kita lihat di pasal 1 ayatnya yang pertama, disinilah kita lihat diri kita, mengenali diri kita, siapa diri kita. Dikatakan di pasal 1 ayat 1, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus. Ya, orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Di sini yang paling penting kita perhatikan adalah orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kita juga adalah orang-orang percaya dalam Kristus Yesus, maka sama seperti mereka ini, jemaat mula-mula ini dulu, kita juga adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Ya, karena kita telah dikuduskan oleh darah Kristus. Bukan karena kita telah berusaha, kita telah mampu berbuat,
kita telah memiliki kesempurnaan dalam perkataan dan perbuatan kita, tidak. Tapi karena darah Yesus telah menguduskan kita, menyucikan kita dari segala kesalahan dan dosa kita, ketika Dia di atas kayu salib itu berkata, "Tetelestai," sudah selesai. Semua dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Sehingga sekarang kita adalah manusia baru, bukan lagi disebut orang-orang berdosa, tapi kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Artinya kita telah dipilih ya menjadi milik Tuhan untuk selama-lamanya di hadapannya akan hidup memuliakan Dia. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, maka inilah janji Tuhan yang disampaikan kepada kita bagaimana kita di masa yang akan datang. Jadi tadi kita sudah lihat bagaimana kita dulu, itu dulu sudah berlalu, kita dulu adalah orang-orang yang layak dimurkai karena dosa. Tapi sekarang darah Kristus telah menyucikan kita dari segala dosa kita. Maka sekarang kita adalah orang-orang kudusnya di dalam Kristus Yesus. Dan untuk yang akan datang inilah janji Tuhan. Di pasal 2 ayatnya yang ke-7 dikatakan begini. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, di ayat 7 dikatakan, pasal 2 Efesus ini, supaya pada masa yang akan datang. Ya, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Jadi di masa yang akan datang akan lebih berlimpah lagi berkat Tuhan yang akan kita terima. Di masa yang akan datang kita akan melihat hidup kita benar-benar disempurnakan lagi. Karena di masa yang akan datang kita ini akan diterima oleh Allah sepenuhnya, yaitu di mana kita akan bersama-sama diangkat di udara, diangkat di angkasa, akan bertemu dengan Tuhan. Dan apa yang lama yang masih kita alami di dunia ini semuanya akan lenyap, semua akan kita tinggalkan, maka hidup kita akan benar-benar sempurna, baru di dalam Kristus Yesus sesudah kita dibawa menghadap Tuhan di dalam surga yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah kita sangat bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang rela mau berkorban di atas kayu salib, sehingga sekarang kita melihat diri kita di dalam Yesus kita sudah disempurnakan. Sekali lagi, di dalam Yesus Kristus kita melihat bahwa diri kita sudah disempurnakan. Dikatakan we are completed in Him. Ya, jadi kita sudah disempurnakan di dalam Dia, bukan di luar Kristus. Di luar Kristus semua bercacat. Bahkan apa yang kita lakukan, bahkan apa yang kita usahakan, itu semuanya juga bercacat. Dalam arti tidak sempurna. Hanya pekerjaan Kristus di atas kayu salib itulah yang sempurna. Dan itulah identitas kita yang baru di dalam Tuhan. Dan identitas kita yang baru di dalam Tuhan, Bapak Ibu sekalian, tidak akan pernah disangkali lagi. Tuhan sudah menerima kita di dalam Kristus yang dikasihinya, anak Allah yang sudah mati berkorban menggantikan kita, dan kita sekarang hidup di dalam kasih-Nya. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, ini adalah kedewasaan iman kita di dalam Kristus. Pengenalan kita bahwa kita ini sudah sempurna di dalam Kristus adalah pengenalan kedewasaan kita di dalam Kristus Yesus. Maka kita lihat di Efesus pasal 3 ayatnya yang ke-18, di sini dikatakan, ya, Efesus pasal 3 ayatnya yang ke-18, firman Tuhan berkata, "Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah." Nah, Bapak Ibu sekalian yang diberkati Tuhan, di sini firman Tuhan menegaskan kepada kita bahwa ini adalah doa yang sangat luar biasa. Bagaimana kita melihat, mengenal, dan mengerti siapa diri kita, betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa dalamnya Kristus di mana kita sudah ada di sana. Saya ulang sekali lagi, betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa dalamnya
kasih Kristus yang telah dicurahkan kepada kita, di mana kita sudah ada di dalamnya. Jadi Paulus berdoa, kita berdoa supaya kita mengerti akan hal ini. Itulah sebabnya kita selalu datang kepada firman Tuhan, karena kita ingin mengerti kehebatan, keluar biasaan, kedahsyatan daripada anugerah Allah yang sudah sampai pada kita. Nah, pengenalan diri kita inilah yang membuat kita ini menjadi mature, menjadi matang. Ya, kita bukan melihat diri kita di dalam apa yang kita perbuat, karena apa yang kita perbuat itu bercacat, tidak sama seperti apa yang diperbuat oleh Kristus, bahwa semuanya sempurna. Itulah kita di dalam Kristus Yesus. Karena itu, sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, dalam renungan pada pagi hari ini, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, dalam Roma 12 ayat 11 dikatakan, karena itu biarlah rohmu menyala-nyala, janganlah kendor, ya, melayani Tuhan. Layanilah Tuhan dengan roh yang menyala-nyala, dengan berapi-api, yaitu api daripada hikmat Roh Kudus melalui firman-Nya. Kita tidak boleh goyah, kita tidak boleh labil, tapi kita selalu stabil di dalam anugerah-Nya, dalam kasih karunia-Nya. Bapak Ibu sekalian, sangat luar biasa bahwa kita ini memiliki berkat yang terbesar, dan kita adalah orang-orang yang paling diberkati oleh Tuhan, karena Tuhan Yesus telah mencurahkan berkat itu sepenuhnya kepada kita melalui iman kepada firman-Nya, dan kita menikmatinya di pagi hari yang indah ini. Dan seterusnya, Tuhan akan membimbing kita di dalam roh dan kebenaran-Nya. Dia akan menunjukkan lagi kepada kita hal yang lebih indah, yang lebih luar biasa di masa yang akan datang. Ini adalah janji Tuhan yang permanen, yang bisa kita pegang untuk memotivasi kita. Apapun persoalan yang kita hadapi di dunia ini, kita tahu ada hikmat Tuhan yang membimbing kita, sehingga setiap saat kita bisa mengambil keputusan yang benar sesuai dengan kehendak-Nya. Sekali lagi, kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah orang-orang percayanya Tuhan. Kita adalah anggota tubuh Kristus. Kita berhak untuk menikmati seluruh janji Tuhan di dalam Kristus yang sudah dianugerahkan kepada kita melalui iman kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, diberkatilah kita semua dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah disegarkan dan kita siap untuk menyambut hari di mana Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk berkarya baginya, dan juga untuk semua orang yang diberkati melalui pelayanan kita. Terima kasih, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan renungan pada pagi hari ini. Sungguh terberkati. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur kami mengenal diri kami di dalam Kristus Yesus. Dan pengenalan kami di dalam Kristus Yesus adalah pengenalan kami atas firman Tuhan. Dan dari kitab Efesus kami melihat bahwa di dalam Kristus Yesus kami telah dilimpahi dengan anugerah-Mu. Dan kami adalah orang-orang kudus-Mu. Dan kami adalah orang-orang yang sudah dipilih di dalam Kristus Yesus untuk bisa menyatakan kasih karunia Allah kepada dunia ini. Dan kami rindu senantiasa lebih dalam lagi masuk di dalam pengenalan kami akan anugerah Tuhan yang luar biasa. Tolong kami ya Roh Kudus, supaya hikmat Tuhan senantiasa memberikan kami semangat untuk melayani tanpa kendor, tapi kami akan terus bersemangat untuk hidup di dalam kasih karunia-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan diberkatilah semua yang mendengarkan firman Tuhan di pagi hari yang indah ini. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Ria untuk acara kita selanjutnya. Terima kasih. Sekarang kita akan masuk dalam ruang doa.